Sudah siap. Nah, baik, kita mulai. Di pembahasan yang lalu, pembahasan lalu sudah kelas ini sudah sampai mencari resultan ya, resultan dari medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, untuk hari ini 12 MIPA 5 ya, 12 MIPA 5 kita lanjutkan materinya untuk mencari titik ya, mencari titik dengan medan magnet totalnya itu nanti nol ya, masih di sekitar kawat lurus itu. Masih di sekitar kawat lurus itu. Bentar, saya teruskan dulu. Berarti hari ini adalah ini kelas 12 MIPA 5 ya. Jumat 3 September 2021. Nah, baik. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu untuk mencari titik ya. Mencari titik dengan medan magnet resultan 0. Ya, medan magnet resultannya 0. Oke. Medan magnet resultannya 0. Oke, ini masih banyak yang bergabung. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi yang lalu ini kita sudah mencari resultan dari dua buah medan magnet seperti ini. Nah, karena ini medan magnet itu termasuk vektor, maka resultan atau hasil penjumlahannya itu bisa saja nol ketika kedua vektor itu sama besar dan berlawanan arah, gitu ya, sama besar berlawanan arah, maka di situ akan diperoleh hasilnya resultannya nol. Itu. Nah, sekarang bagaimana mencarinya? Nah, yang pertama ini adalah untuk yang pertama dulu ini untuk sumber kedua arus searah. Untuk arus yang searah dari dua buah kawat itu harusnya searah. Jadi contohnya di sini saya gambarkan skemanya. Jadi ada penghantar, ini dialiri arus I1, kemudian di sini ada penghantar yang lain dialiri arus I2. Nah, ini terpisah sejauh jarak tertentu gitu ya. Nah, maka di mana letak titik dengan medan magnetnya total itu 0. Jadi kita ambil pemisalan atau titik kemungkinan pertama di sini P1, kemudian kemungkinan kedua ada di P2, kemungkinan ketiga ada di sini P3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan arah dari masing-masing medan magnet yang dihasilkan oleh arus I1 dan I2. Jadi di arus I1 ini akan menghasilkan medan magnet muter gitu ya. Nah, itu juga yang ini. Nah, maka nanti di titik P1 ini menghasilkan B1, ini menuju ke kita sebagai pengamat. B1 atau keluar bidang gambar. Kemudian akibat dari I2 itu juga keluar bidang gambar. Karena di sebelah kiri ini ya, ini B2 arusnya ke atas, maka titik di sebelah kiri itu akan menghasilkan medan magnet yang keluar bidang gambar atau menuju ke arah pengamat. Pengamatnya adalah kita sebagai pembaca ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini B1 dan B2 arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka tidak mungkin resultannya 0. Jadi syaratnya vektor tadi resultannya 0 adalah arah berlawanan besarnya sama. Kalau ini arahnya sama, maka tidak mungkin 0. Jadi sigma B
R itu misalkan resultan ini tidak akan sama dengan 0. Jadi P1 sudah tidak masuk nominasi. Nah, kemudian yang P2. Di P2 ini nanti akibat dari ini adalah ke sana ya. Akibat dari B2 itu adalah masuk ke dalam bidang gambar gitu ya. Kemudian sebentar ya, ada yang ini. Sebentar. Oke, ada. Oke, berikutnya ada B2. B2 di titik itu, B2 di titik P2 itu nanti arahnya keluar bidang gambar. Ini ada B2. Ini ya. Ada B2. Nah, kalau kita lihat B1 dan B2 itu berlawanan arah, maka di situ memungkinkan totalnya 0. Ini memungkinkan eh, sigma B R sama dengan 0. Jadi itu masuk nominasi. Kemudian yang bagaimana dengan P3? Apakah masuk nominasi atau tidak? Ya, jadi P3 ini di sini B1-nya masuk ke dalam bidang gambar, jadi B1. Kemudian B2, di P3 ini kan di sebelah kanan B2 yang harusnya ke atas, maka di situ juga masuk bidang gambar. Ini B2. Jadi totalnya, nah di sini totalnya sigma B R ini sama dengan tidak mungkin ya, tidak sama dengan 0 ya, karena arahnya sama, searah. Jadi itu adalah ketika arus sumbernya searah. Sekarang contoh ya. Sekarang contoh soal. Sebentar. Saya buka, ini ada yang gabung. Nah, baik. Selamat datang ya untuk yang baru bergabung. Ini masih dapat berapa ini saja. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ke contoh soal. Contoh ini misalkan ada dua pengantar lurus yang sangat panjang. Dialiri arus I1 ini adalah 4 ampere. Kemudian yang lainnya, kawat yang lain, ini dialiri arus I2 ini adalah 2 ampere, misalkan seperti ini gitu ya. Kemudian kita disuruh mencari di manakah letak titik dengan resultannya 0 jika kedua kawat ini atau kedua pengantar ini terpisah sejauh 10 cm. Ya, dua kabel ini terpisah sejauh 10 cm satu sama lain. Kita suruh mencari titik dengan resultan medan magnetnya 0. Nah, di sini kan arah harusnya searah, sama-sama ke atas gitu ya, sama-sama ke atas berarti eh kalau searah kemungkinannya adalah terletak di antara kedua kawat ini. Jadi di sini. Nah, ini ya, sebagaimana yang dibahas itu tadi. Ya, ini tadi gitu ya. Yang menjadi nominasi adalah di P2 itu. P2 letaknya di antara kedua kabel atau di antara kedua konduktor atau kawat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian kita misalkan di sini adalah jaraknya dari I1 itu adalah X. Ya, jarak dari I1 adalah X. Maka nanti jarak dari I2 berarti adalah 10 min X. Nah, ini 10 min X. Nah, baru kemudian gambarnya di sini kan sudah jelas tadi. Di sini ada B1 masuk bidang gambar. Kemudian B2-nya keluar bidang gambar. Ini ya. Di B2. Nah, sehingga kalau di sini 0, ya, di sini 0 berarti nanti berlakunya adalah ketika nilainya B1 sama dengan nilai dari B2.
2. Nah, B1 berarti adalah mu 0 I1 per 2 Pi A1. Dan yang ini mu 0 I2 per 2 Pi A2. Jadi ini bisa kita sederhanakan, ya. Jadi mu 0-nya kita coret, kemudian 2 pi-nya kita coret. Nah, jangan memasukkan angkanya dulu ya. Yang sekiranya bisa sederhanakan dulu. Kemudian ada I1. I1 itu adalah 4. Kemudian A1 itu adalah X. Kemudian I2 adalah 2 ampere. A2-nya adalah 10 min X. Ya, dari situ nanti masih ada yang bisa disederhanakan lagi. Nah, itu 2-nya dan 4 dicoret. Ya, 2 dan 4 dicoret. Ini jadi coret, coret ini 2. Kemudian dari situ bisa kalikan silang. 20 min 2X sama dengan X. Sehingga di sini ada 20 sama dengan 3X. Jadi X itu adalah 20 per 3. Atau ini adalah 6,67 cm di kanan kawat 1. Kawat 1 misalkan ya. I1 itu maksudnya adalah kawat yang 1 ini, sebelah kiri. Kalau ditanyakan dari I2 ya berarti tinggal 10 dikurangi 6,6 itu ya. 10 dikurangi 6,6 berarti ya sekitar berapa? 3,43 itu ya cm di sebelah kiri I2. Oke, itu adalah ketika arusnya searah. Nah, sekarang yang kasus yang kedua adalah untuk kedua arus berlawanan arah. Kedua arusnya berlawanan arah gitu ya. Jadi misalkan di sini ada I1, kemudian di sini ada I2, misalkan ini ke atas I1, sini I2-nya ke bawah gitu ya. Kita membuat titik kemungkinan ada P1, di sini ada P2, di sini ada P3. Nah, sekarang kita lihat P1. P1 di paling kiri ini medan magnet yang dihasilkan oleh I1 itu nanti adalah keluar bidang gambar. Ini adalah B1. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh I2 itu adalah B2. Karena I2 arahnya ke bawah dan P1 berada di sebelah kirinya, maka di sini ada dia masuk ke dalam bidang gambar B2. Nah, B1 dan B2 ternyata berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, berarti ini memungkinkan untuk totalnya 0. Jadi di sini memungkinkan sigma ya, sigma BR sama dengan 0. Kapan? Yaitu ketika syaratnya adalah B1 sama dengan B2. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Sekarang P2. Jadi P1 ini masuk nominasi ya. Kemudian P2 di sini ada B1. Ini ada ke kanan masuk bidang gambar, ini di sebelah kanannya I1, jadi ada B1 masuk bidang gambar. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh I2, ini arusnya I2 itu ke bawah, maka ini juga masuk bidang gambar di sebelah kirinya ini. Nah, ini. Nah, berarti P2 ini tidak mungkin resultannya 0. Kenapa? Karena B1 dan B2 searah. Maka di bagian P2 itu tidak mungkin resultannya sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan 0 ya. Karena saling menjumlahkan. Nah, jadi P2 tidak masuk nominasi. Sekarang di P3. Di P3 berarti di sini nanti ada B1. B1 akibat dari I1. Ini masuk bidang gambar. Karena di sebelah kanan arus yang ke atas I1. Kemudian yang B2 ini dia akan keluar bidang gambar. Ini ya B2. Nah, di sini arusnya medan magnetnya arahnya berlawanan. Maka di situ memungkinkan untuk totalnya 0. Jadi ini memungkinkan sigma BR sama dengan 0. Kapan? Yaitu ketika
B1 sama dengan B2. Nah, jadi ini ya. Loh Pak, kok ada 2? Lalu kita pilih yang mana? Nah, untuk milihnya nanti cari I1 atau I2 mana yang lebih kecil. Kalau I1 lebih kecil, berarti posisinya di P1 itu. Kalau I2 lebih kecil daripada I1, ya berarti kita pilih yang di P3 atau di sebelah kanan itu. Nah, sekarang contoh soal ya. Contoh soal. Contoh ini. Jadi kalau misalkan di sini ada 2, I1, 4 ampere. Kok ke bawah? Ya, tidak masalah gitu ya. Yang penting satunya nanti ke atas. Karena contoh untuk yang berlawanan arah harusnya ini ya. Nah ini I2. Misalkan 2 ampere. Nah kita suruh mencari di mana letaknya titik dengan kuat medannya, medan magnetnya, totalnya 0. Nah berarti kita cari aja. Sebentar. Dicari manakah yang lebih kecil antara I1 dan I2. Nah, di situ kan kelihatan nilainya. I2 lebih kecil. Maka titik yang memungkinkan untuk 0 nanti di sini. Di dekat arus yang nilainya kecil. Sebelah kanannya gitu ya. Nah, jadi kita misalkan sini adalah X. Ini, maka nanti di sini ini adalah 10 plus X. Ini ya. Kemudian B1 akibat I1 itu nanti arahnya keluar bidang gambar. Kemudian B2 di sebelah kanan ini akibat dari I2, karena I2-nya ke atas berarti ini masuk bidang gambar. Oke, sekarang tinggal kita mencari nilainya. Syaratnya untuk totalnya 0 berarti adalah tadi B1 harus sama dengan B2. Nah, B1 berarti adalah mu 0 I1 per 2 pi A1. Kemudian sini ada mu 0 I2 per 2 pi A2. Gitu ya. Di situ ada yang bisa kita sederhanakan. Mu 0 coret, coret. 2pi, coret. 2pi. Tinggal I1. I1 adalah 4. Nah, ini 4. Kemudian A1. A1 berarti 10 plus X. Kemudian I2 adalah 2. A2-nya adalah X. Nah, ini 2 dan 4-nya bisa kita sederhanakan. Ini tersisa 2. Oke, hasilnya ini ada 2X sama dengan 10 plus X. Sehingga ini ada X sama dengan 10. Ya. Nah, 10 cm di kanan kawat dengan arus I2. Atau bisa juga menjawabnya adalah 10 plus X. Ya kan? Berarti ini adalah 20 cm di kanan, di kiri ya. Bukan, di kanan I1 kalau diukur dari I1. Jadi 20 cm itu kalau diukur dari I1. Kalau diukur dari I2 ya berarti 10 cm. Nah, jadi itu contohnya gitu ya untuk mencari titik dengan resultan medan magnetnya 0. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, bagus. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu untuk mencari medan magnet, ya, medan magnet di sekitar kawat lengkung berarus listrik. Nah, kalau yang minggu lalu sama yang ini tadi, itu kawatnya, ini kan lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya lengkung? Nah, jadi sekarang adalah medan magnet di sekitar kawat lengkung berarus listrik.
Nah, ini. Nah, baik. Sekarang ini ya, medan magnet di sekitar kawat lengkung berarus listrik. Lalu bagaimana untuk menentukan arahnya? Kalau di kawat yang lurus kemarin, kita kan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Tangan kanan mengacungkan jempol, jadi jempolnya itu menunjukkan arah arus, sedangkan empat jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet. Nah, tapi untuk yang kawatnya lengkung itu dibalik. Jadi ibu jari itu nanti menunjukkan arah medan, kemudian yang empat jari ini menunjukkan arah arus. Jadi kalau saya gambarkan, ini kawat melengkung, bentuknya lingkaran itu ya. Tadi saya gambarkan elips, ini melihatnya tidak pas di samping atau tidak pas di atasnya. Hingga gambarnya tampak elips gitu ya. Nah, di sini ada arus listriknya, sana muter gitu ya. Nah, jadi ada arus listrik I, kemudian ada pusat lingkaran di sini. Nah, maka nanti untuk medan magnetnya, kalau seperti ini, putaran tangan kanan gitu ya, ini ke sana, ya, jadi menembus itu dari sana ke bawah, dari bawah, dan sana, ini B gitu ya, medan magnet. Dari bawah, dalam lingkaran, kemudian keluar ke atas sini. Oke. Nah, jadi itu adalah arahnya. Jadi nanti menggunakan yang B itu menggunakan arah jempol, ya. Kemudian yang arus itu menggunakan empat jari yang menggenggam, misalkan menggenggam pulpen ya. Jadi yang empat jari itu arah arus, yang ibu jarinya menjadi arah medan. Jadi kebalikan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah untuk kawat lurus, ibu jari itu adalah arah arus, kemudian untuk banyak jari, empat jari yang lain itu adalah arah medan magnetnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencari medan medan magnet, medan magnet ya pada titik di atas atau jarak tertentu dari pusat lingkaran. Dari pusat lingkaran, gitu ya. Nah, boleh misalkan gambarannya seperti ini. Saya gambarkan aja ya. Kenapa kok saya di atas atau pada jarak tertentu? Karena nanti kalau lingkarannya horizontal ya pas di atasnya, tapi kalau pas tidak horizontal bidangnya maka tidak di atasnya. Jadi misalkan di sini ada lingkaran, ini ada pusat lingkaran, ya tengahnya ini kosong ya. Jadi ini seperti cincin gitu ya, cincin. Ada cincin. Kemudian dia dialiri arus listrik. Ada arus listrik di sini. Nah, ini jari-jarinya adalah A. Kemudian titik yang diamati itu adalah di sini. Tidak pas di pusatnya lingkaran itu, tapi pada jarak tertentu. Misalkan di atasnya ini. Jadi ini H. Nah, ini kalau kita tarik ke sana, ke ini ya, ke cincinnya ini, jadi dia membentuk sudut alfa. Atau bisa juga mungkin di buku ada yang menggunakan sudutnya di sini. Ini adalah beta, gitu ya. Jadi kita mengamati titik P itu, medan magnet di titik P ini. Berapakah nilai B di titik P ini? Nilai B di titik P. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti untuk mencari nilainya B itu, untuk mencari nilai B, jadi menggunakan rumusan B, ini sama dengan N kalikan mu 0, I, ini ada arusnya gitu ya, per 2A. A adalah jari-jari lingkaran. Kalau yang diketahui alfa seperti itu, berarti pakai sin pangkat 3 alfa. Kalau yang diketahui sudutnya adalah beta, berarti pakai B sama dengan N mu 0 I per 2A kalikan cos pangkat 3
beta, gitu ya. Nah, bedanya dengan yang kawat lurus kemarin, kalau kawat lurus kemarin pembaginya 2 pi A. Nah, ini kalau kawatnya melengkung seperti itu, lingkaran, nah, maka pi-nya yang sebagai penyebut itu tidak ada. Jadi hanya 2A saja pembaginya itu. Ya, jadi apakah ini nilainya sama? Ini sama ya. Rumusannya kelihatannya beda, tapi nilainya sama karena alfa dan beta itu saling penyiku ya. Maka nanti nilainya ini sama. Nilainya sama. Nilainya sama. Jadi kalau misalkan alfanya 60 ya betanya 30. Itu nilainya sama, sin cosnya sama ya. Nah, jadi ini. Kemudian n itu apa? N itu adalah banyaknya lilitan. N ini banyaknya lilitan. Kalau B dan magnet ya yang mengikuti penjelasan di sebelumnya. Banyaknya lilitan. Kemudian ada A ini kalau yang A di kawat lurus kan jarak titik ke kawat. Kalau ini adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. I berarti arus gitu ya. Sudah sama semuanya. Mu 0 ya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini. Jadi ini adalah mencari medan magnet di titik berjarak tertentu dari lingkaran. Kalau tidak diketahui sudutnya bagaimana? Ya, berarti cari H ini. H ini berapa? Kemudian sisi miringnya ini berapa? Nah, misal ini ya. Misal diketahui ada seperti ini. Contoh. Contoh, ini lingkaran. Jari-jarinya 4. Kemudian disuruh mencari medan magnet di titik yang berada di atas pusat ini sejauh 3 cm. Nah, kan tidak tahu sudutnya ini. Lalu bagaimana mencari sinusnya? Ya, mudah saja. Misalkan ini alfa. Cari aja sisi miringnya ini. Sisi miringnya ini, berarti menganggap bisa ini R, itu adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi sama dengan 5. Maka nanti sin, ini ya, arusnya dulu. Sebentar, ini arusnya ke sana. Ya, jadi di sini B berapa nilai B-nya. Nah, maka nanti di situ sin alfa berarti kan depan per miring, depannya alfa kan 4 itu. Jadi 4/5. Kalau misalkan di sini beta, ya berarti nanti cos beta itu samping per miring. Sampingnya beta adalah 4, miringnya adalah 5. Ya sama ya. Kemudian untuk mencari B-nya, untuk mencari B, berarti nanti ada B sama dengan N mu 0 I per 2A kalikan sin pangkat 3 alfa. Ini ya. N-nya berapa? 1, karena satu lingkaran. Pi, mu-nya 4 pi ya. 4 pi, 10 pangkat min 7, arusnya misalkan I 10 ampere. Jadi ini kalikan 10 per 2 kali jari-jarinya. 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sin alfa pangkat 3 berarti itu adalah 4/5 pangkat 3. Jadi ini ada yang bisa disederhanakan dulu. 4 ini ya, 4 dengan 4. Kemudian ini 5. Jadi di situ tersisa berapa ini? 5 pi 10 pangkat min 5. Yang pangkat 3 itu berarti 4 4 4 per 5 5 5 ya. Nah, di situ bisa kita coret. Jadi ini, nah ini sini ya. Sehingga nanti oke, baru ini sudah nggak ada yang bisa disederhanakan, tinggal dikalikan aja. Berarti ini 64 per 25 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, itu ya. Itu contoh. Kalau misalkan sudutnya tidak diketahui, hanya diketahui jari-jari dan jaraknya titik itu ke pusat lingkaran. Nah, maka nanti mencari sinus dan kosinusnya, kita harus mencari sisi miringnya ini. Ya. Tapi kalau yang diketahui sudutnya langsung, ya kita tinggal masuk aja sin cos gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau titik yang dicari medan magnetnya itu di pusat lingkaran? Jadi
medan magnet di pusat lingkaran. Jadi, nah ini di I gitu ya, di pusat lingkaran misalkan di sini. Jari-jarinya adalah A. Lalu berapakah dengan medannya di sini? Medan magnet di titik ini yang melewati titik itu ya. Ini kan tembus ke sana, ini B. Nah, berarti untuk mencarinya ini, tadi kan sudah ada rumusannya itu ya. Ya. Maka nanti di sini jika P titik pengamatan ini di pusat lingkaran, maka alfa itu menuju 90, sedangkan beta tadi, sudutnya tadi 0. Sehingga untuk N, bukan N ya, B. B sama dengan N mu 0 I per 2A sin pangkat 3 alfa. Berarti ini adalah N mu 0 I per 2A kalikan sin 90 pangkat 3. Sin 90 itu kan 1. Ini ya, ini 1. Ini berarti tersisa tinggal rumusannya adalah tinggal B sama dengan N mu 0 I per 2A. Bagaimana dengan yang satunya tadi, rumus yang satunya pakai cos, apakah nanti juga menghasilkan yang sama? Ya, hasilnya sama. Jadi ini N mu 0 I per 2A cos pangkat 3 beta. Betanya 0, berarti ini ada N mu 0 I per 2A cos pangkat 3 0, ini 1 gitu ya. Jadi hasilnya ya sama, B sama dengan N mu 0 I per 2A, karena ini 1 ya. Jadi rumusannya sama. Kemudian contoh ini ya, contoh. Sekarang contoh. Contoh misalkan saya memiliki, ini saya lihat dari atas ya, tampak dari atas ada kawat seperti ini. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Jadi membentuk seperempat lingkaran lengkungannya. Jadi membentuk seperempat lingkaran seperti ini. Nah, ini dialiri arus. Arusnya di sini misalkan I 10 ampere. Sana. Yang dicari adalah berapakah medan magnet di pusat lingkaran ini. Jadi kalau gambarnya seperti itu, maka medan magnet di sini adalah arahnya keluar bidang gambar. Ya, arah ibu jari kita. Jadi arah ini arah 4 jari yang melengkung ini. Yang melengkung itu adalah arah 4 jari. Jadi jempolnya ini arah medannya ini B. Jadi menuju ke arah kita. Kemudian A misalkan ini adalah 10 cm. Berapakah medan magnet yang dihasilkan di situ? Jadi untuk menyelesaikannya pakai B. Berarti kan pas di pusat ya. Pakai B N mu 0 I per 2A. N-nya berapa? Karena itu seperempat lingkaran ya, N-nya seperempat. Nah, mu 0-nya 4 pi 10 pangkat min 7, arusnya 10 per 2 kali 0,1 gitu ya. 2 kali 0,1. Nah, ini 4-nya coret. Oke. Nah, ini 2 coret. 5 itu. Nah, kemudian hasilnya berarti ini adalah 5 pi 10 pangkat min 6 Tesla. Ini adalah medan magnet di pusat lingkaran itu. Kemudian ada yang lain, contoh yang lain hampir sama dengan itu.
Ya, contoh yang lain misalkan seperti ini. Saya memiliki bentuknya, nah ini, ya, 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran. Kemudian di sini ada arus I sama dengan 10 ampere. Kemudian ada R atau A. Ini ada A 10 cm juga. Gitu ya. Kita mencari yang di sini. Jadi medan magnetnya kalau arusnya seperti itu, ini masuk bidang gambar. B. Ya, di pusat berarti masuk bidang gambar ya. Jadi ini vektor ya. Sekarang bagaimana dengan besarnya gitu? Besarnya B itu. Jadi kita menggunakan B sama dengan N kalikan mu 0 I per 2A. N-nya berarti 3/4. Pi-nya mu 0-nya 4 pi 10 pangkat min 7 harusnya 10 ampere per 2A. 2 kali 0,1. Oke, ada yang bisa disederhanakan. Ini ya, 4-nya bisa kita coret. Nah, 2 ini dengan 10, ini 5. Sehingga 5 kali 3 itu 15. Jadi ini adalah 15 pi, ya 15 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi semakin banyak lilitannya untuk jari-jari yang sama, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar ya. Contoh pertama dan contoh kedua itu kan arusnya sama, jari-jarinya sama, cuman lilitannya beda jumlahnya. Yang contoh pertama 1/4 lilitan, yang contoh kedua 3/4. Ternyata diperoleh hasil yang 3/4 lilitan lebih besar 3 kalinya dari yang 1/4 lingkaran. Sampai di bagian ini, apakah ada pertanyaan? Ya, ada ya. Satu lagi aja. Satu lagi misalkan ada bentuk seperti ini. Ini ya. Nah, ini setengah lingkaran sama setengah lingkaran. Pusatnya sama. Ini 20 cm. Yang ini 10 cm. Kemudian ada arusnya sama. I 10 ampere. Berarti arusnya di sini sama karena kawatnya ini bersambung. Gitu ya. Nah, medan magnetnya, berarti ini medan magnet yang atas, kawat lengkungan yang atas itu ke dalam, anggap saja B1. Untuk lengkungan yang bawah, ini juga arahnya juga ke dalam bidang gambar. Masuk bidang gambar, ini B2. Arahnya sama, berarti saling menjumlahkan. Maka nanti B total, sigma B, resultan, ini adalah B1 ditambah B2. Jadi ini ada N1 mu 0 I1 per 2A1 plus N2 mu 0 I2 per 2A2. Ya, kemudian N1 itu setengah lingkaran, ini 4 pi 10 min 7 kali arusnya 10 ampere per 2 kali 20 0,2 cm. 0,2 meter ya, ditambah dengan N2 setengah, ini 4 pi 10 pangkat min 7, harusnya juga 10 per, ini adalah 2 kali 0,1 meter. Nah, dari situ kita sederhanakan, ini ya, setengah dengan 2 ini 4-nya hilang. Kemudian ini ya, ini dan ini hilang. Nah, dari sini ada, berarti akan kita peroleh di situ ya 10 dibagi 0,2. Nah, 10 dibagi 0,2 berarti 50 ya. Ini 50 berarti ada 5 pi 10 pangkat min 6 ditambah dengan yang ini adalah berarti 10 ya. 10 pi 10 pi 10 pangkat min 6.
Jadi ini sama dengan 15 pi 10 pangkat min 6 Tesla, atau boleh dituliskan 1,5 pi 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, jadi ini pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dan jangan khawatir, nanti catatan ini saya kirimkan ke Drive ya. Jadi kalian nanti bisa mendownload semua coretan-coretan itu, saya berikan linknya, tidak saya kirim ke HP biar tidak memenuhi HP ya. Jadi kalian bisa melihatnya melalui Google Drive atau download juga bisa. Nanti linknya akan saya aktifkan terus. Sekarang saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Saya siapkan absennya. Oke, ini sudah saya siapkan absennya. IPA 5. Pesertanya yang hadir sebentar. Oke. Amanda. Oh, sebentar. Ini IPA 5 ya? Adinda Amanda. Kok enggak sama namanya? Amanda Aida itu nomor absen berapa? Nomor absen 8, Pak. Oh, alah ini ya. Oke. 8. Kemudian ada Amelda. Kemudian ada Anissa Rian. Terus Arbina. Silva. Kemudian ada Frida. Aida. Helena ada. Nadia. Lumita. Agastoma ada. Naufal. Ada Naufal Arya. Nurul. Dia Wan. Rani, oke. Reza. Rifki. Rosiana, enggak ada ya. Rosiana, Sheila, Sylvia, Taskia. Tasafa ada, Sylvia ada. Taskia ada. Juliana. Cindy. Oke. Sudah semua ya? Atau ada yang belum di absen? Kalau belum nanti silahkan laporan. Untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa meninggalkan ruangan.